Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Cita, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman menyetel video ini. Ya, bertemu kali ini kita dalam video question and answer, ya, yang seperti di postingan feed IG beberapa waktu lalu. Kita membuka pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya, dan terima kasih sudah banyak banget teman-teman yang melontarkan pertanyaannya yang cukup banyak banget, dan itu mungkin nggak bisa kita semua jawab di waktu yang sama gitu. Maka kita coba jawab beberapa pertanyaan dulu yang semoga bisa kita ambil positifnya gitu dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan dari jawaban kami kayak gitu ya. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaan pertama yaitu dari _far_13. Tips buat anak muda sekarang dong kak, buat lebih semangat lagi dalam pendidikan, masa depan, dan hal-hal kebaikan, biar nggak kebawa arus drama percintaan zaman sekarang yang bisa merusak pikiran. Terima kasih. Ya, sebenarnya baik lagi sih bahwa sebenarnya masa depan di sebuah bangsa itu terletak di pendidikannya. Kenapa bisa gitu? Ya, kita selalu sepakat semua aspek itu penting, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dalam tata negara itu penting. Nah, tapi kan yang mendasari semua itu adalah ilmu. Nah, ilmu ini salah satunya ya kita harus capai lewat pendidikan kayak gitu. Maka itu harus jadi landasan semangat kita kayak gitu. Nah, untuk masalah drama percintaan tadi ya kita balik ke pribadi masing-masing ya menurutku. Karena itu lebih ke secara umumnya adalah yang mendistrak kita itu banyak sebenarnya, nggak cuma drama percintaan gitu, tapi yang mungkin ejekan orang-orang atau keterbatasan kita mungkin dalam ekonomi atau kemampuan dan sebagainya. Nah, itu mungkin juga salah satu bentuk distraksi. Nah, tapi bagaimana terus kita menghadapi itu ya sebenarnya kembalikan ke tekad awal kita bahwa sebenarnya yang mendasari ini semua adalah pendidikan. Nggak cuma kita harus ngubah nasib negara kita, tapi juga ngubah nasib diri kita ya lewat pendidikan itu kayak gitu ya. Dari Arin Tarena, terinspirasi dari mana raih cita hari ini gitu. Nah, jujur kalau kita berangkat dari sebuah keresahan di mana menurut kita pribadi posisi pendidikan di Indonesia saat ini itu merupakan bukan posisi seharusnya. Dalam arti kalau dipisahkan 71 ya, nah Indonesia tuh harusnya lebih tinggi lagi gitu. Nah, berangkat dari itu kita coba ingin berkontribusi walaupun sedikit terhadap pendidikan di Indonesia untuk setidaknya 3 hal: meningkatkan kesadaran, meningkatkan kemampuan, dan memperluas akses pendidikan. Terus buat langkah selanjutnya dari forum ini, insya Allah kita juga nanti akan banyak kegiatan, khususnya mungkin yang udah ada sekarang itu ada life plan mentoring, kelas online, ataupun juga konseling pengembangan diri. Buat yang lainnya mungkin nanti teman-teman ditunggu aja ya. Sebelumnya terima kasih banyak Arin Tarena pertanyaannya, semoga menjawab. Dari Elvira Lucy, mau tanya gimana caranya kalau pas ulangan itu mempertahankan jalan yang lurus-lurus aja kak, nggak nyontek, nggak buka buku, nggak search Google, rasanya kayak sia-sia belajar tapi yang lain gitu, jadi hasil nilainya beda, suka nangis sama ketidakadilan yang hakiki. Nah, kalau menurutku sih berdasarkan pengalaman ya, jujur itu mujur, bukan jujur itu ajur, bukan. Kenapa bisa bilang gitu? Nah, seringkali kurang tepatnya kita adalah menilai proses belajar kita itu kita anggap input, kemudian nilai ulangannya adalah output. Padahal sebenarnya nggak sesimpel itu. Apapun yang kita lakukan, kita semua percaya gitu ya, bentuknya apapun, kebaikan itu pasti balasannya kebaikan, dan keburukan pasti balasannya ya keburukan gitu ya. Itu konsekuensi dari apa yang kita lakukan kayak gitu, dan apa yang kita perjuangkan, kejujuran, nilai-nilai kejujuran tadi mungkin nggak akan kepake langsung gitu ya dalam hasil nilai ulangan yang baik kayak gitu. Tapi tadi pasti hadiahnya itu nggak sekarang mungkin teman-teman, hadiahnya mungkin nggak sekarang, tapi di satu saat nanti dihadirkanlah hadiah terbaik buah dari kejujuran teman-teman kayak gitu. Dan teman-teman juga pasti sepakat lah, orang pintar di Indonesia banyak, tapi berapa banyak yang jujur kayak gitu. Makanya jadilah yang jujur walaupun kita beda sendiri. Nilai ulangan cuma waktu itu doang gitu.
Sebenarnya panjang, aku punya pengalaman terkait kejujuran itu, tapi nanti mungkin di episode lain atau di akun pribadiku. Iya, gitu ya. Terus pertanyaan dari Sania Faradila. Katanya ada beasiswa pendidikan. Itu kapan dan infonya seperti apa? Nah, kalau buat beasiswa pendidikan sendiri, pertama kali kemarin kita coba subsidi di program acara. Cuman setelah dievaluasi ternyata kurang efektif. Nah, ini masih riset untuk kelanjutan dari beasiswa itu sendiri. Mungkin nanti infonya ditunggu aja. Mudah-mudahan bisa segera kita launch buat beasiswanya ini sendiri. Cuman kalau misalnya teman-teman punya masukan buat kami ataupun saran dan kritik berkaitan dengan masalah beasiswa, itu bisa banget nanti via email atau via DM gitu. Karena sejatinya kita banyak banget butuh masukan karena mungkin bukan orang pendidikan ya, jadi masih butuh banyak belajar dan juga masih butuh banyak baca gitu berkaitan dengan model beasiswa seperti apa sih yang sekiranya cocok bagi anak-anak di Indonesia atau pemuda-pemudi di Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Melita FTR. Mau tanya nih, kenapa milih untuk membentuk komunitas pendidikan yang baru dibandingkan bergabung dan mengembangkan komunitas pendidikan yang udah ada di Indonesia saat ini? Dan ada nggak rencana ke depannya untuk memperluas komunitasnya ke daerah lain di Indonesia? Nah, izin menjawab. Jadi latar belakang kita kan Raicita ini adalah semua bisa menginspirasi, nggak harus nunggu terkenal 1 juta followersnya gitu ya, enggak gitu. Tapi bisa jadi teman kita yang berada di daerah A itu ceritanya mirip, strugglingnya itu mirip sama teman-teman kita yang ada di daerah B gitu misalnya. Nah, itulah landasan dari Raicita, pengen cerita-cerita itu bisa menginspirasi dan saling menyemangati kayak gitu. Nah, banyak ya komunitas pendidikan itu visinya mungkin kita sama untuk kemajuan pendidikan gitu, tapi latar belakang mungkin berbeda. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan gitu. Justru ini memperbanyak agar impact kita lebih besar nanti menghasilkan kolaborasi kayak gitu dengan komunitas-komunitas yang udah ada lebih dulu kayak gitu. Kan Raicita juga baru gitu. Nah, kayak ini saatnya kita juga dari Raicita juga berjejaring gitu dengan komunitas-komunitas pendidikan yang ada. Nah, untuk rencana ke daerah-daerah nanti memperluas jaringannya jelas gitu teman-teman. Kami juga udah ada rencana untuk merekrut semacam volunteer gitu di daerah-daerah. Tapi ya mungkin karena masih kondisinya seperti ini, jadi ending terlebih dahulu kayak gitu. Jadi ditunggu teman-teman yang para pejuang cita di daerah-daerah masing-masing. Mari kita gaungkan semangat pendidikan di daerah kita. Pertanyaan dari Uca Princess _1997. Pertanyaannya adalah tips agar melawan ragu dan kekhawatiran terhadap meraih cita-cita yang kita hadapi. Yang pertama, teman-teman mungkin ketika ragu, khawatir, dan lain sebagainya, sadarilah teman-teman itu sudah masuk di satu step bahwa teman-teman masih memikirkan cita-citanya teman-teman gitu. Dalam arti, teman-teman tidak melupakannya. Lantas yang kedua, dari langkah yang pertama tadi, maka teman-teman harus bersyukur gitu, masih bisa diingatkan oleh Tuhan atau diingatkan oleh Allah untuk selalu mengingatkan cita-citanya. Lantas yang kedua, cobalah bangun lingkungan dan juga sarana yang memang mendekatkan teman-teman terhadap cita-cita. Mulai dari lingkungan pertemanan, kalau misalnya ingin SBMPTN lolos, ikutlah komunitas-komunitas gitu, ikutlah tempat les atau dan lain sebagainya. Ataupun kalau cita-citanya ingin jadi pemusik, maka cobalah masuk komunitas-komunitas yang memang menunjang kemampuan dari teman-teman. Terus cobalah selain tadi bangun lingkungan yang baik, cobalah bangun juga trigger-trigger yang ada di sekeliling teman-teman untuk mengingatkan teman-teman terus bahwa cita-cita teman-teman itu harus diperjuangkan. Seperti bisa aja nempelin cita-cita apa yang teman-teman inginkan itu di dinding dan lain sebagainya. Tapi itu salah satu tips aja. Cuman yang pasti teman-teman, kita di sini sama-sama berjuang. Aku sama kamu lagi berjuang sama-sama buat mewujudin cita-citanya. Jadi bismillah, bareng-bareng insyaallah kita bisa. Ya oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menyimak video Q&A kali ini. Buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf, tapi mungkin semoga di episode selanjutnya bisa dijawab. Dan buat teman-teman yang belum sempat memberikan pertanyaan, bisa langsung aja ke postingan kita terkait Q&A di Instagram Raicita kayak gitu. Gitu ya teman-teman, semoga jawaban dari pertanyaan tadi memuaskan gitu, atau kalau teman-teman masih belum puas bisa ngejar-ngejar admin Raicita
di PM-in mungkin. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pejuang cita.